Malam Romo. Jadi gini, saya kan lagi katekumen sudah jalan 7 bulan Romo. Ah, Mau tanya tentang novena itu sendiri. Misalnya ada teman Protestan yang tanya soal novena kayak Santo Yudas Tadeus gitu. Mereka mau coba ngikutin itu tuh gimana cara jawab mereka yang terbaik ya Romo? Maksud saya nggak mau di satu sisi kayak nanti ini jadi batu sandungan karena mungkin dia nggak melakukan dengan benar atau dia nggak benar-benar percaya tapi dia penasaran gitu. Itu baiknya gimana ya? ya itu kehidupan devosional, oke teman-teman. Jangan kita mencampur adukan kehidupan kehidupan devosional kepada orang kudus sebagai intercesi dengan ekaristi sebagai puncak dan sumber dari semua kehidupan kita sebagai orang Katolik. Jadi kalau kehidupan devosional, doa yang lahir dari hati yang paling dalam, doa yang lahir dari kebenaran iman yang paling dalam, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang-orang benar jika didoakan dengan penuh keyakinan, ingat standar, penuh keyakinan. Bantu Rosmari, Yakobus 5 ayat 16. Bentar. Eso los puse a Cobeña y sale cada media hora. Ah, listo. Yakobus 5 ayat 16. Bentar. Oke. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alvin, doa orang benar jika didoakan dengan penuh keyakinan sangat besar kuasanya. Saya pikir ini juga penting untuk kita lihat dalam pengertian apa dalam hidup kita. Jadi yang pertama engkau jelaskan bahwa di dalam Protestantisme tidak ada devosi kepada orang kudus. Itu yang harus kita lihat itu. Tidak ada devosi di dalam konsep mereka melalui atau intercesi orang kudus. Ini yang harus kita jelaskan kepada mereka. Tetapi kalau mereka melakukannya itu, alasan dulu kita harus tanya, kamu lakukan itu untuk apa? Kalau standar untuk mendoakan itu harus standarnya standar dengan penuh keyakinan. Kalau tidak penuh keyakinan ya sudah. Alvin, Jadi gini standar Romo. pertama penuh keyakinan. Oh ya, Romo. Kalau mereka buat hanya untuk ikut, tidak ada guna. Oke? Karena standar itu penting. Penuh keyakinan, penuh iman, penuh kepercayaan. Kalau tidak merasa yakin ya buat apa? Karena itu saya makanya standar pertama. Kamu beriman, kamu yakin atau tidak. Sedangkan kamu diajarkan di dalam Protestantisme tidak ada intercesi orang lain selain Kristus sebagai mediator. Bisa mengerti Alvin? Saya pribadi sih sebenarnya ngerti Romo karena memang sudah belajar sampai sana juga dan sudah ada konseling pribadi gitu. Cuma kebetulan jadi teman saya ini kan dia sudah cukup lama kesusahan buat cari pekerjaan Romo. Terus dia mungkin lihat sosmed ada begitu banyak orang yang tulis di sosmed bersyukur mereka habis novena devosi Santo Yudas Tadeus, terus mereka dapat pekerjaan yang bisa dibilang spesifik sesuai apa yang mereka mau gitu. Jadi dia bertanya kayak menurut saya seperti apa. Saya bilang saya belum bisa jawab, saya harus pastikan dulu. Saya bilang saya pun karena katekumen kebetulan saya juga dari Protestan, saya juga sudah belajar seperti apa devosi orang kudus, sumber-sumbernya dari mana. Saya juga sudah paham gitu. Cuma untuk ngejawab seseorang yang kayak tadi Romo bilang di Protestan kan tidak ada intercesi, itu orang-orang yang mau mencoba kayak gitu tuh saya juga bingung. Kayak saya takut mereka coba tapi mereka enggak tadi ya dengan persiapan yang benar atau dengan
motivasi Iya, yang benar, terus nanti jangan tidak terjawab. doa dengan prinsip dasar mau coba-coba. Di situ Yakobus bilang dengan penuh keyakinan. Oke? Oke, Romo. Dengan penuh iman. Kalau tidak ada guna. Walaupun tugas Iya. dari kita semua adalah berdoa, naikkan doa pujian, doa syafaat, doa permohonan kepada Allah untuk semua orang. Jadi engkau juga tugas mendoakan temanmu, oke? Iya, siap Romo. Dia Oke. kebetulan gitulah, maksudnya mungkin karena di Protestan banyak testimoni kayak saya berdoa seperti ini dikabulkan, terus jadi mau ditiru atau gimana, jadi akhirnya saya Hati-hati dapat karena pertanyaan itu gitu. teknik yang kita namakan dalam teori namanya reconocimiento, penghargaan, mendatangkan saksi atau saksi disaksi-saksikan untuk memberikan testimoni atau memberikan kesaksian seperti itu. Itu salah satu teknik juga di dalam Protestantisme. Dari 3 teori, salah satunya itu reconocimiento namanya, penghargaan. Meliala, gue turunin Romo engkau. Cafe, selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, semangat. Si gue tuh Terima kasih Romo jawabannya. Saya izin turun. kenapa gue naikin anda ya nih dari tuan anda bikin rusak semua ini. Gue lagi pengajaran Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de RTVC Noticias. Gracias por el Kali ini berdoa untuk Romo Cafe. Ada pertanyaan lain silakan. presidente de la región es Saya ada pertanyaan mengenai pribadi, tidak apa-apa kan? Silakan pertanyaan. Baik, Pater. Aduh, Pater senyum lagi. Pater, saya mau ucapkan terima kasih banyak atas doa berkat yang Pater sudah berikan lewat tangan yang diurapi Tuhan kepada saya khususnya. Saya merasa bahwa Engkau pertanyaan, kau jangan buat kampanye di sudah sini. oke, pertanyaan Pater. Pater, yang mungkin Pater belum dengar atau sudah, yang saya mau tanya nih tentang anulasi, Pater. Tapi ini berat tema-tema anulasi, biar nanti besok dengan Pater Felix atau apa Oh baik sudah, Pater. Oke. Baik, so Marce, kau tidur sudah di Poposu jam 2 pagi itu kau tidur. Bisa tidur lagi. Kau tidur lagi. Nanti kau saya mau nyanyi Nina Bobo untuk kau. Nina Bobo, kalau tidak Bobo begitu. Baik, Pater. Oke. Terima kasih. Oke, Marcelino. Nanti saya akan jawab semua untuk Airlines, Ya baik, Pater. Terima kasih. Saya Handayani, saya hilangkan komen semua, oke? Saya tutup komen ya. Janganlah Romo, orang pada doain Mo. Romo nyanyi atuh untuk kita. Kenapa bocor? Anak saya. Sudah tahu loh. Nggak ada yang tahu. Maksudnya itu spesial, Tahu, harusnya tadi udah banyak. masih masuk di story WA kah atau apa kah? Marcelino, kau pergi tidur sejam 2 di situ. Kau tidur. Pater nih, aduh, ulang tahun. Bersyukur tuh Pater, bertambahnya usia itu berarti Pater Crusader ini saya bingung. Tinggal pakai AI kok. Kau pakai AI di sana besok. Saya tidak kau tanya ada AI atau apa, tidak mengerti. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ustedes y para los televidentes. El jefe de la oposición del doctor Iván Oke, ada pertanyaan lain. acaba de publicar en su cuenta de X Ku telepon dari WA. Regina mulai ancam-ancam. Kenapa Regina ancam-ancam Anda ya nih? de gobernantes de la región. malam Pater. Unas preguntas interesantes Yo malam. del doctor Iván Pereira. Por eso estamos Kalau sebelumnya selamat malam semua. Selamat ulang Yo. tahun juga buat Pater. Silakan pertanyaan.
mau bere Pater, mau tanya Pater soal tentang iman dan perbuatan Pater. Ah, Ketika sebelumnya saya mengikuti Pater di TikTok tentang iman dan perbuatan, saya mau bertanya tentang bagaimana dengan mereka yang tidak beriman tapi perbuatannya baik begitu. ada, nanti kau baca sendiri di Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Iya ya. Terus ketika itu kan saya mendengarkan ketika penjelasan Romo ketika mereka tidak memiliki hukum Taurat, tapi dalam perbuatannya mereka memiliki artinya ada hukum. Seolah-olah mereka kenal hukum Taurat, seolah-olah Iya, mereka iya, kenal kitab suci. Iya ya, karena kitab suci. Jadi dari pandangan Romo tersebut, saya berpikir bahwa berarti dalam keadaan seperti ini orang bisa saja tidak beragama, lalu berpikir bahwa karena tanpa agama pun mereka ada dalam hukum Taurat itu sendiri dalam dirinya. Bagaimana pandangan Romo ketika orang-orang ini berpikir seperti itu? Tapi ini menjadi kontradiksi ketika Tidak akan kontradiksi. Tidak akan kontradiksi. Ini Saya menjadi mengerti, kontradiksi, saudara. dengan Saya akan ayat menjelaskan langsung. Tidak ada kontradiksi. Kalau engkau mau relativisme itu urusan engkau. Tetapi Santo Paulus bilang terutama mereka yang percaya. ya. Bantu dulu 1 Timotius 4 ayat 10. Saya mengerti. Jadi engkau bilang kalau begitu tidak usah beragama, tidak jadi Katolik. Sudah, yang penting berbuat baik. Jangan sampai engkau jatuh di dalam pelagianisme. Yang penting perbuatan. Oke. Iya. Sangat berbahaya. Saya sudah mengerti arah kemana pertanyaan. Iya. Ya makanya saya berpikir bahwa Maksud saya begini, Iko, engkau jangan jelaskan pertanyaan, engkau bertanya saja. Kalau kau menjelaskan pertanyaan nanti bagaimana saya mau jelaskan, oke? Ya, Baca 1 Timotius 4 ayat 10. Oke, baik Romo. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena itu orang yang percaya harus berjuang dan berusaha lebih. Iya. Yesus Juru Selamat semua manusia, menaruh pengharapan kepada Kristus, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya ada yang tidak percaya. Ya, yang tidak percaya itu tunggu dulu penghakiman menurut hati nurani yang ada dalam hati nurani. Untuk mereka yang percaya, di situ dikatakan harus berusaha lebih. Kalau tidak, engkau jatuh dalam relativisme. Engkau tahu bahwa Yesus Juru Selamat semua manusia, tapi kau tidak mau berjuang dan berusaha lebih. Kalau tidak ada guna juga jadi Katolik. Itu. Jadi hati-hati dengan relativisme di dalam perbuatan itu. Ya Romo. Terima kasih Romo. Tidak, ini saya karena ada banyak teman-teman yang berpikiran seperti itu. Jadi ketika saya mau menjelaskan ke mereka terkait pemikiran mereka, lalu mengkorelasikan dengan ayat lain bahwa kita harus mengikuti Tuhan Yesus, artinya dalam ajaran Alkitab berarti kita harus dibawa mengikuti Kristus, sehingga saya menjelaskan mereka, tapi mereka tidak terlalu memperhatikan itu, sehingga saya coba meminta jawaban atau pandangan Romo terkait ini, sehingga bisa menjelaskan ke mereka. Oke. Penting sekali. Yang pertama Ibrani 10 ayat ke-24. Jangan lupa perbuatan baik. Ayat 25. Jangan lupa persekutuan dalam ibadah. Ibrani 10 ayat 24 25.
Saya Pater. Ibrani 10:24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Abak almorsamos liso tuh mau makan siang, jadi mereka ada marah nih saya karena saya pergi. Tidak mau dipotong tar, ya saya tidak mau satu remus, nggak mau memang. Oke, yang pertama ayat 24 katakan bahwa jangan menjauhkan dirimu dari perbuatan baik. Marilah kita saling mendukung untuk pekerjaan baik. Yang kedua, jangan lupa tetap berada dalam persekutuan di dalam ibadah-ibadah kita. Hal ini harus dilihat. Efesus 2 ayat 8 dan 9 hanya dipakai tanpa melihat. Baterai la moto, cerquita. A pie. Lavar aja. En taller esquina aja. Bueno, listo. Tidak, yang saya bab tidak ambil motor. Begitu. Arti yang pertama, 8 dan 9 Efesus 2 dipakai oleh sola scriptura dan sola fide dan sola gratia. Tetapi lupa baca ayat 10 bahwa kita diciptakan untuk apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sudah diciptakan dari penciptaannya. Memang kita telah disediakan untuk pekerjaan baik. Karena itu ketika Tuhan menciptakan kita, manusia, dia menciptakan menurut rupanya dia untuk suatu tugas mulia. Kejadian 1 ayat 26-27 diciptakan untuk perbuatan baik. Untuk apa sih perbuatan baik itu? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya sejak penciptaan kita benar-benar telah dipersiapkan untuk perbuatan baik. Karena itu iman tidak soal menerima secara emosi, tetapi dia butuh, iman itu butuh ditanggapi dalam kondisi kognitif, ilmu pengetahuan, emosi, dan juga di dalam perjuangan untuk mengekspresikan, yaitu dalam perbuatan. Ini yang lupa dipahami oleh Protestantisme. Mereka pikir iman sudah tertutup hanya kepada keyakinan, percaya. Tidak. Yang pertama, iman punya aspek kognitif, memahami, terima. Karena itu percaya apa yang kau pikirkan, yang kau pahami, dan juga pahamilah apa yang kau imani. Karena itu kondisi pertama adalah menerima, bukan menerima bodoh. Menerima tapi dengan kapasitas memahami. Karena saya bilang, orang Katolik Indonesia bukanlah orang Katolik yang tidak baik. Tetapi orang Katolik Indonesia ada satu kekurangan. Mereka tiap hari berpartisipasi dalam misa, dalam doa, dalam lingkungan dan semua. Tetapi ada satu sedikit kekurangan, yaitu kita namakan itu bagaimana memahami iman mereka.
Bagaimana mereka sampai kepada tahap kognitif, memahami, terima dengan akal sehat apa yang mereka imani. Ini jadi soal. Memahami itu tidak mudah, teman-teman. Jadi saya pikir ini yang harus dilihat, bahwa iman harus dipahami. Parte kognitif, parte perasaan imannya, afektif, dan juga diekspresikan dalam yang kita namakan aksi nyata sebagai beriman. Ini yang jadi soal ya teman-teman. Ketika iman Protestantisme dibatasi di dalam meyakini, percaya, merasa nyaman, tapi aksinya lupa. Bahwa iman yang telah dipersiapkan sejak semula dalam penciptaan itu untuk perbuatan baik. Kami lagi makan siang nih, saya tutup kameranya ya teman-teman, tidak enak ya. Kami mau doa dulu. Vamos a... Madre, ¿va a esperar usted o adelantamos? Bueno, vamos a orar, Leo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por todo, por lo que recibimos de ti, las hijas, los hijos, los nietos, por el pan compartido, por la lucha, por estar aquí presente en tu presencia. Hoy juntos con Leo, juntos con Mabel, queremos agradecer también por un año de la vida, porque nací en Indonesia, ahora sí ya 46 en Indonesia. Gracias por mamá y por papá, por la familia. Gracias por este 46 años del caminar de la vida. Hoy día de madre y de padre, donde el nacimiento de su primogénito. Gracias, Señor, por esta vida. Bendiga esos alimentos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claro, ya nací. Sí. Saya ucapkan terima kasih untuk 46 tahun. Jadi mereka, oh iya benar deh, engkau lahir bukan di sini. Ulang tahun Romo. Saya tutup kamera saya supaya tidak enak kalian. Atau tidak apa? Tidak apa-apa, biar kami ngiler. Kami makan pakai advokat ya. Makan babi. Di sini sangat kultur. Makannya pakai advokat. Ingat tidak kita di seminari sama itu. Iya, kita makan nasi pakai alpukat. Pagi-pagi. Aduh. Teman-teman, ini yang saya bilang rusuk babi itu yang punya isi. 1 kilonya di sini itu 50.000 IDC daging babi. Murah kah kalau babi? Murah. Kilonya 50.000. Murah dong kalau 1 kilo 50.000. Ya. Dirupiahkan 50.000. Murah sekali. Murah loh. Kita Indonesia mahal kan? 110 Pater, 110 1 kilo. Maaf ya. Mungkin Poti mau ambil foto, silakan. Nanti bilang kita makan besar lagi. Terus lebih pokoknya sekitar segitu. Maaf ya kalian. Saya tutup kamera tapi nanti di blok, di report karena tutup. Kalau ada satu yang buka kamera saya tutup. Tidak apa kan sambil tanya sambil makan. Enggak apa. Mereka, saya itu jadi anak pertama di rumah ini. Jadi yo soy el mayor de la casa. Saya itu anak pertama dalam rumah jadi. Anak pergi semua dari rumah ya. Jadi mereka sementara selalu makan di meja suami istri karena mereka dua sendiri akhir kasihan juga. Lampung 30.000 Romo. Benar 1 kilo. Lampung murah sekali kalau gitu, kita ke Lampung semua. Yang jago muda juga. Usted se siente mal, yo estoy hablando. Me están cantando cumpleaños ayer. Sí. Qué bueno, Pak. BMT mau naik kok? Kasih naik BMT dulu. Ide saya. Anda ya nih. Oh iya. Kita bisa mengerti atau belum? Ya, bisa. Jangan kau jatuh di relativisme. Kalau kita buat baik, tidak usah pergi agama. Jangan. Yakobus 1:27 bantu ide sehat terus mira. Yang pertama perbuatan baik juga. Yang kedua kau jaga supaya tidak terkontaminasi. Kalau tidak mau kontaminasi, engkau harus pergi kemana? Oke, bantu dulu. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Nah, ganti agama karena itu agama.
Oh ya, ibadah Itu yang kata murni. aslinya agama ya teman-teman. Tidak tahu kenapa diterjemahkan ke Indonesia sebagai ibadah. Agama yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke, yang pertama, Icok, perbuatan baik. Agama yang murni adalah kunjung janda-janda dalam kesusahan mereka. Bisa mengerti? Yesus bilang, di manakah engkau ketika aku lapar dan semua. Oke, aku haus, aku telanjang, aku di penjara, aku orang asing dan semua. Yang pertama. Yang kedua, jaga supaya jangan tercemar oleh dunia. Baca yang kedua, bagian keduanya. IDC. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. artinya, kau buat apa supaya jangan dicemarkan oleh dunia? Kalau kita paham pelegalianisme, salib dan semua yang kau pahami, kalau itu kita buat baik saja. Tapi pertanyaan saya, kita buat apa supaya jangan tercemar oleh dunia? Kau pergi ke Lapo, kau pergi ke Lapo, minum, mabuk, judi, supaya jangan tercemar oleh dunia. Kau pergi ke mana? Ke gereja. Ya sudah, di gereja engkau ketemu pemabuk yang lagi mabuk waktu misa, yang lagi main kartu. Kita tidak tahu. Albert Sianturi, di situ religion itu bukan ibadah, religion itu agama. Karena itu, karena bahasa aslinya juga agama. Tunjukkan frater untuk tadi yang tanya Sianturi kenapa dirubah jadi agama. Ya engkau harus tanya. Frater bisa buka tidak? Bisa. Engkau tunjukkan dalam bahasa asli interlinear apakah itu agama atau ibadah. Harus kau tanya KBI, bukan saya. Kita buktikan kepada Sianturi bahwa kan tidak tahu. Engkau harus tanya kepada mereka tuh. Sianturi, kau lihat baik-baik, nanti Frater akan tunjukkan. Kata asli itu bukan ibadah, agama, religius. Yakobus 1 ayat berapa tadi? 1 ayat 27. 1:27 Frater. Oke. Yakobus 1:27. Oke, sudah. Interlinear. Ya. Sudah ada. Ke Latin dan Inggris supaya dia mengerti, Sianturi mengerti. Ya, baik. Saya buka 2 ya. Ini buka 2 jendela. Perjanjian baru Yakobus 1:27. Oke, baik. Nah, ini yang interlinear dulu saya bukakan. Pak Sianturi tolong perhatikan ya. Ini Yakobus 1 ayat 27 di sini Tereskia. Nih. Saya klik. Apa artinya? Tuh. Kata benda genusnya atau gendernya itu feminim. Apa artinya? Agama. Nih. Bisa mengerti saudara kita Santuario? Santuri? Ini yang paling banyak dipakai. Nah, penerjemahan yang paling banyak yang dipakai itu bukan worship, bukan pujian, tapi ibadah. Agama. Agama, bukan ibadah ya. Ibadah atau worship, pujian penyembahan itu cuma satu. Nih. Tapi sebagai penerjemahan menggunakannya religion, agama. Sekarang kita lihat dengan versi bahasa yang lain. Di sini saya pakai yang bahasa Latin. Di situ diterjemahkan Yakobus 1 ya, ini James. Di sini ditulis Religio Munda. Nih. Ya. Gitu. Oke, sekarang ke Inggrisnya. Oke, saya bukakan yang Inggris. Saya pilihkan dulu. Ganti English, saya pakai yang contoh paling mudah ya. Saya pakai yang
punya Katolik ya. James atau siapa yang paling mudah? Ya, oke. Engkau harus tanya kepada KBI, Bang, apa namanya satu? Karena kalau kita bilang ibadah itu harus dirayakan oleh seorang iman. Ya. Ini secara biblis, jadi kesalahan besar di situ. Ya. Nih, dari religio ini James, ini bahasa Latinnya di sini. Ini Yunani, ini Indonesia, ini juga ada yang agak error ya, ini pakai ibadat ya, nih. Ini yang TL ya, ini terjemahan lama. Nih, kalau di sini saya pakai yang New Living Translation NLT. Pure and genuine religion. Nah, Inggris saja menggunakan religion. Semoga bisa terjawab ya, Kepena. Just Belanda. Century bisa dimengerti? Saudara kita mungkin dia Protestan ya. Ya, KJF pakai pure religion. Nah, di Indonesia dikatakan ibadah. Kan bingung. Karena sedangkan ibadah itu harus dirayakan oleh orang imam. IDC Ibrani 9 ayat. 9 ayat 6 ibadat harus dirayakan oleh siapa kalau ibadat itu? Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Santior tanya, terus siapa yang bawa agama? Kau tanya kau pendeta tuh. Saya hanya jelaskan kitab suci, bukan tanya siapa yang bawa agama. Ini orang-orang yang tanya tidak sesuai dengan konteks. Engkau tanya apakah terjemahan itu pakai agama atau pakai ibadah? Kita sudah jelaskan pakai agama. Sedangkan TB Protestan menerjemahkan kitab suci ke Indonesia pakai ibadah. Jadi santuari, engkau tanya kau punya Protestan di sana, jangan tanya saya. Saya sudah jelaskan dalam bahasa asli agama atau ibadah. Ya. Oke. Sekarang kita cek yang Ibrani tadi ya, Ibrani 9 ayat 6. Nih. Ya. Nih, the sacred services ya, ini ada services di sini, latreias. Ya, dari kata latreia. Nah, kalau mau menggunakan ini sebagai pelayanan atau ibadah bisa. Di sini dipakainya. Gunakannya latreia. Bukan tereskia. Kalau tereskia itu agama. Ya, dalam penerjemahan bahasa dari bahasa Yunani kepada Inggris ya. Tuh, service or worship nih, of worship. Albert Santuario. Masa jadi dirubah jadi agama? Aduh, Kristen bukan agama, bos. Ini orang saya tidak mengerti dia. Tidak tahu, ini orang polemik ini, biar saya layaknya. Terima kasih Santuario. Engkau belajar baik-baik kitab suci. Yang pertama dia tidak mengerti, dia punya pertanyaan. Ketua dia datang sini kita sudah jelaskan. Dia tidak mengerti. Munculnya pertanyaan lain, Kristen bukan agama. Kan orang datang untuk jadi polemik di sini, bukan untuk belajar, tidak ada guna. Tidak tahu dia tanya tadi apa, teman-teman. Dia tanya apa? Kenapa pakai agama? Kita sudah jelaskan, memang agama di dalam bahasa aslinya. Bagaimana dengan kata Allah, Romo? Saya sudah jelaskan minggu lalu ya, teman-teman. Jangan saya ulang-ulang terus di sini, oke? Ya, saya bantu juga mau tadi ya, untuk sebenarnya ini juga untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu ya. Jadi teman-teman, ini saya memberikan pengenalan aja ya untuk yang hablando y comiendo, no pasa nada. Yuli, menggunakannya sacrificio según la ley y la teoría psicología no es bueno. Di sini diterjemahkan dalam Inggris, saya pakai NLT, itu menggunakannya religious. Ya, religious datis ya. Officia consumantes dalam bahasa Latin. Kemudian di sini menjadinya officia ya, menjadi religious. Ya. Jadi saya harapkan tadi yang sudah diminta Romo
untuk saya cari dalam aslinya, lalu kemudian dalam Latin, kemudian dalam Inggris, ya, itu sebagai pembanding ya, bagaimana kita memahami literasi lebih-lebih yang diterjemahkan, ditransliterasikan, supaya nanti kalau kita membaca Alkitab ya, yang LAI kah, LBI kah, atau versi Inggris, kita bisa membanding mana makna yang lebih enak didengar, tuh ya. Karena memang ada beberapa agak sedikit rancu ya. Mau masih tutup mic mau? Karena ibadah itu bagian di dalam sebuah agama. Karena kalau terjemahkan Indonesia sebagai ibadah, artinya mereduksi, sangat mereduksi di situ. Posisi agama kok hanya sebagai ibadah, sedangkan kriteria sebuah agama dia harus punya apa? Kitab suci, punya liturgi, punya otoritas. Dalam pengertian itu, oke? Enak, silakan Prati lanjut. Ya, baik mau. Nah, jadi teman-teman, saya sangat mengharapkan kalau misalkan umat teriman yang berkasih ya, yang terkasih yang ada di sini, yang memiliki di rumahnya itu kitab suci berbahasa lain, contohnya ya Inggris atau bahasa Indonesia yang lain, model lain ya, di luar LAI gitu ya. Itulah pentingnya kita melihat sisi penerjemahan ya. Pentingnya kalau kita melihat sisi terjemahan itu memudahkan kita untuk melihat ini pemaknanya yang literer, yang sangat akurasi ini seperti apa nih. Karena tidak semua apa yang kita dapat ya di kitab suci itu dari segi penerjemahan itu akan persis sama seperti dalam contoh papirusnya, naskah manuskripnya, yang sudah ada yang digitalisasi, sudah bisa diterjemahkan langsung secara transliterasi Latinnya berbunyi seperti apa, sehingga kepada kita nanti akan berbunyi seperti apa. Tuh ya. Makanya pemahaman manipulatif atau mereduksi suatu arti makna suatu kata itu akan sangat berbahaya. Contoh ya, kemarin dalam beberapa waktu lalu kita pernah tahu sendiri siapa yang naik ke tempat Romo ya. Kawanan domba dia samakan dengan gereja, padahal itu poimonion toteo itu nggak bisa diartikan sebagai eklesia. Tidak bisa. 3 suku kata berbeda diserapi menjadi satu, artinya eklesia. Poimonion toteo ya, kawanan domba 1 Petrus 5 ayat 2. Itu yang diartikan dan dimaksa-paksakan. Inilah yang artinya mereduksi. Sesuatu yang tidak ada kaitan hubungannya dipaksakan, dibedah mati-mati. Ya, contohnya gini. Badan dia kurus, tetapi pasangan badan yang harus dia pasang itu badan orang kurus, nggak cocok. Ya. Makanya pentinglah bagi kita untuk melihat kalau ada yang punya Alkitab berbeda dari segi terjemahan ya. Ini contoh aja ya, antara NLT, New Living Translation, NIV, New International Version, KJV, King James, lalu English Standard Version, Revised Standard Version, NABRE, New American Standard Bible, NASB, dan lain sebagainya, itu perlu untuk dikaji. Tidak sembarang memang, tapi perlulah untuk umat beriman tahu bahwa penerjemahan itu pasti ada sangkut pautnya. Ini direduksi tidak maknanya atau tidak, seperti itu. Ya teman-teman, karena kenapa kita tanya mereka dari mana, itu penting juga. Karena apa? Saya ulang kembali cerita ini. Suatu hari lalat datang dan mengatakan dunia ini penuh sampah. Lebah bilang kau tipu, dunia ini penuh bunga dan madu. Karena itu lalat akan mengatakan, lebah akan mengatakan dari mana mereka pergi dan dari mana mereka datang. Kalau seandainya si anak Batak itu jujur bahwa dia dari denominasi Lutheran, tapi ini kita tahu lebah apakah di sana atau sampah apakah yang dia datang dari sana. Kita adalah kemana kita pergi dan dari mana kita datang. Itu yang kita lihat juga teman-teman. Saya pikir yang kedua tadi si Siantu ditanya. Yang pertama dia harus mengerti dulu pertanyaannya, supaya jangan loncat lagi. Kalau begitu Kristen bukan agama dan semua. Kan ini kan beda kita omong.
Oke teman-teman, ada buktinya lalat yang berbicara dulu. Sama-sama lalat engkau kalau itu. Sudah bilang ini sebuah cerita, anekdot, ilustrasi. Seperti saya bilang, kau punya jari yang tulis, bukan kau punya jari yang ngomong. Sejak kapan saya lihat jari omong? Dan mungkin karena orang tersebut mungkin tak mengerti arti anekdot, mungkin dia ada, saya nggak tahu lah ya latar belakang orang tersebut, karena juga namanya kan Ar-Rahman ya, pasti ya tahu sendiri kalau nama seperti itu dari mana, kita tahu sendiri lah ya.